Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Namaku Agus. Kisah ini kualami di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010. Yang pada waktu itu, aku masih bersekolah SMA negeri di salah satu kabupaten di provinsi ini. Aku menjalani hari-hari di sekolah dengan nilai mata pelajaran yang bisa dibilang bagus. Ekstrakurikuler renang adalah favoritku, dan hampir selalu masuk 3 besar setiap kali ada kompetisi. Selain itu, ada paskibraka dan pramuka yang aku ikuti, serta English Club yang sayangnya harus bubar karena mentornya memutuskan untuk berpindah pekerjaan. Selain beberapa ekstrakurikuler tersebut, ada satu lagi hobi favorit yang kujalani di luar hari-hari sekolah, yaitu bermain musik. Bakat musik ini turun dari bapak yang piawai bermain kendang dan aktif dalam grup karawitan di kampung. Ketika ada tirakatan untuk peringatan 17 Agustus, di setiap acara merti desa atau yang lain, grup karawitan bapak hampir selalu mendapatkan tempat dan waktu tersendiri untuk pentas. Hampir sama dengan bapak, aku juga berposisi sebagai tukang pukul, alias penggebuk drum di bandku. Band pertamaku yang diberi nama Venom terbentuk ketika aku masih SMP. Namun waktu itu aku berposisi sebagai basis. Sewaktu SMP pula aku mengenal Andi yang bersekolah di SMA yang sama denganku dan menjadi teman main ketika ada acara-acara tertentu. Andi juga suka musik dan memiliki grup band sendiri. Selepas lulus SMP, band Venom pun bubar. Aku sendiri masih bermain musik di SMA, namun tidak membentuk band sendiri karena aktivitas ekstrakurikuler cukup menyita waktu. Kisah ini bermula setelah nongkrong bareng Andi dan bandnya. Mereka menawariku sebagai additional player atau anggota tambahan yang bermainnya tidak tetap. Terkadang menggantikan Teguh di bass atau menggantikan Amin di drum untuk beberapa lagu tertentu. Kecepatanku memainkan drum cukup bagus, ditunjang dengan latihan fisik dari paskibraka dan berenang, membuatku tidak cepat lelah ketika bermain dalam waktu yang lama. Kami memilih lokasi berlatih di sebuah studio band di dekat jembatan penghubung batas kabupaten. Beberapa bulan kemudian, berpindah di dekat sebuah SMK, di mana berdiri sebuah studio musik baru. Lokasi studio itu sebelumnya adalah lahan kosong, yang di atasnya berdiri sebuah rumah lawas, namun tinggal dinding dan puing-puing bangunan saja. Kini telah berdiri sebuah studio musik baru yang bernama Jack Studio, dengan Kang Basori sebagai penjaganya. Dia merupakan tukang kebun di SMA tempatku bersekolah. Kang Basori sendiri menjaga studio untuk hari Jumat hingga Minggu, karena Senin hingga Kamis full bertugas di sekolah. Meskipun studio tutup pukul 10 malam, Kang Basori seringkali pulang jam 11 lewat karena membersihkan peralatan musik terlebih dahulu dan beres-beres studio serta menyelesaikan catatan pemasukan hari itu.
Hari itu, Andi memberitahuku bahwa sekitar 2 minggu lagi akan ada festival band di alun-alun kota untuk memperingati hari jadi kabupaten. Andi menemuiku meminta agar menggantikan Amin sebagai drummer. Pada saat itu, Amin sedang ada praktik lapangan, katanya. Tanpa pikir panjang, aku pun menyetujui. Dan sore itu juga, kami langsung mendaftar ke panitia festival. Sejak saat itu, aku mulai mengatur jadwal agar tidak kecapean. Dan mulailah kami latihan di Jack Studio. Setiap kali usai berlatih, aku sering ngobrol dengan Kang Basori. Dia menceritakan kalau selama menjaga studio musik, beberapa kali mengaku mendapatkan gangguan yang sulit ditangkap nalar. Terkadang pintu studio seperti diketuk, padahal tidak ada orang di dalam studio. Pernah juga mendengar gitar elektrik berbunyi sendiri ketika studio sudah ditutup. Sebenarnya ada rasa takut yang kurasakan. Tapi karena Kang Basori meyakinkan kalau hal itu tidak menjadi masalah, maka aku tetap fokus setiap kali latihan. Hari itu, Jumat malam kami menyewa studio mulai pukul 9 hingga 11 malam. Beberapa lagu sudah kami mainkan ketika hujan mulai turun dengan deras. Kami putuskan beristirahat sejenak ketika waktu menunjukkan pukul 10. Satu persatu dari kami ke kamar mandi untuk buang air. Ketika giliran Andi, tidak seberapa lama, terdengar suara teriakannya yang tentu mengejutkan kami. Disusul kemudian, dia keluar dari kamar mandi dengan nafas terengah-engah dan dengan muka pucat pasi. Andi bercerita, ruangan kamar mandi studio terasa pengap ketika ia masuk. Lampu penerangannya pun agak temaram dan sesekali berkedip. Setelah selesai buang air, tiba-tiba lampu berkedip lebih sering dan tercium bau bangkai yang menyengat. Secara naluri, Andi melihat ke arah ventilasi yang membuatnya berteriak ketakutan. Dia melihat sebentuk wajah sosok pria memakai caping dengan muka penuh darah. Di bagian pipi tampak berlubang mulai membusuk. Matanya yang hitam menatap Andi dengan tajam. Mendengar cerita Andi, kami pun panik dan mulai bergemas. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba listrik padam. Kupegang bahu Andi, sangat terasa dia masih gemetar hebat setelah didatangi sosok menyeramkan tadi. Pada akhirnya, merapat di ruang tunggu depan, tempat di mana para penyewa studio menunggu sebelum bermain. Hujan makin deras, sehingga kami harus saling berteriak jika berkomunikasi. Di saat hendak mengabari orang tuaku, aku teringat kalau ponselku tertinggal di dalam ruang studio. Aku pun meminjam ponsel Andi dan menyalakan lampu baterainya. Perlahan, aku menyusuri lorong antara ruang tunggu depan dan ruang studio dalam. Gelapnya bukan main, dan seolah lorong itu tiada habisnya. Perasaanku menjadi tidak nyaman ketika bau busuk mulai tercium. Aku pun mempercepat langkah. Sialnya, ketika sampai di lokasi, lampu ponsel Teguh mendadak mulai meredup dan mati total. Entah apa penyebabnya. Ku cari ponselku sambil meraba-raba.
Perasaanku semakin tidak karuan ketika tanganku menyenggol gitar. Terasa sangat basah seperti tersiram sesuatu. Seingatku, tidak ada kebocoran di studio. Di saat itulah, baterai ponsel kembali menyala meski agak redup. Ketika aku periksa tanganku, ternyata cairan itu berwarna merah dan kental. Darah segar itu berlumuran di gitar. Dan tidak itu saja, ternyata di setiap sudut ruangan dan setiap alat musik juga berlumuran darah segar. Bau busuk pun berganti bau anyir yang menyengat. Aku yang tidak beranjak keluar, semakin dibuat ketakutan dengan kemunculan sosok pria memakai caping. Pipinya berlubang membusuk dipenuhi belatung. Matanya hitam pekat dengan tatapan yang sangat menakutkan. Mungkin sosok inilah yang ditemui oleh Andi. "Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku, biarkan aku sendiri." Suara menggema itu terdengar paruh menyeramkan. Aku pun berteriak keras merasakan ketakutan yang luar biasa. Dan kesialan terjadi ketika aku tersandung hingga terjatuh. Sangat terasa kalau lantai itu sangat basah penuh darah. Begitupun dengan tangan dan tubuhku, benar-benar berlumuran darah. Sekejap kemudian, semuanya menjadi gelap. Aku pun terkulai pingsan. Ketika kembali membuka mata, semua terlihat terang benderang. Kawan-kawan tampak khawatir menatapku, termasuk Kang Basori. Sejenak kemudian, Andi membantuku duduk dan memasang bantal di punggungku. Disusul Kang Basori menyuruh meminum teh hangat yang sudah disediakan. Semua merasa tenang ketika minuman teh itu kutenggak, lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Andi menghela nafas dan mewakili bercerita. Ketika mendengar aku berteriak keras di koridor lorong, mereka berhambur mencariku ke dalam. Dan begitu melihat kondisiku yang tidak sadar, Kang Basori langsung menembus hujan untuk mencari bantuan. Tidak berapa lama kemudian, Kang Basori datang membawa motor niaga roda 3 milik Pak Mul, yakni salah seorang tetangganya yang sering berjualan sayur. Mereka langsung mengangkatku ke dalam bak motor niaga tersebut. Kang Basori langsung memutar gas dan membawa kami semua ke rumahnya. Ketika sampai, Andi menelepon orang tuanya dan orang tuaku untuk meminta izin menginap di rumah Kang Basori. Andi menyudahi ceritanya dan menyuruhku minum lagi. Aku melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Karena mereka penasaran atas apa yang menimpaku, akhirnya aku ceritakan tentang hal menyeramkan yang kualami di studio, di mana darah berceceran di setiap sudut. Semenjak saat itu, kami sudah tidak pernah lagi bermain band di studio Jack. Kami lebih memilih studio lain. Sekitar seminggu kemudian, Kang Basori juga memilih mengundurkan diri dan beralih profesi menjadi tukang ojek setiap hari Jumat hingga Minggu untuk penghasilan tambahan. Singkat cerita, band kami tampil cukup bagus di festival kabupaten dan berhasil meraih juara ketiga. Aku cukup bangga bisa turut membantu kawan-kawanku. Untuk mensyukuri hasil ini, kami mengajak Kang Basori makan pecel lele sambil menyambung tali silaturahmi. Kang Basori sangat bersemangat. Kami berlima berkumpul di warung, dan tanpa terasa, obrolan mulai mengarah kembali ke pengalaman tidak terlupakan di studio Jack kala itu.
Kang Basori terdiam beberapa saat. Disusul kemudian mulai bercerita dengan perlahan. Dia menuturkan, jika setelah kejadian yang menimpaku, hal yang sama juga menerornya. Setiap malam sebelum studio tutup, dia melihat penampakan sosok bercaping yang didahului bau busuk menyengat. Ketika sosok itu menghilang, dia menyaksikan dengan jelas seisi ruangan berlumuran darah segar. Bau busuk pun berganti dengan bau anjir yang menusuk. Merasa semakin ganjil, Kang Basori menelusuri tentang studio tersebut. Hingga suatu hari dia ketemu dengan Pak Din yang merupakan salah satu sesepuh kampung. Menurut informasi dari Pak Din, dulunya studio itu adalah tanah kosong yang hendak dibangun sebuah rumah. Ketika pembangunan rumah baru berjalan separuh, calon pemilik rumah mengalami kebangkrutan dan pembangunan pun mulai terbengkalai. Pada akhirnya, bangunan rumah setengah jadi itu sering digunakan pacaran muda-mudi. Beberapa kali juga didapati bekas-bekas minuman keras di tempat tersebut. Meski sudah ada larangan dari warga, namun para pemuda yang sebagian adalah warga kampung sendiri tidak mengindahkan. Suatu ketika, ada seorang petani dari desa sebelah yang mencari rumput di belakang sekolah. Sepulangnya dia melewati bangunan terbengkalai tersebut dan mendengar suara rintihan dari balik dinding. Merasa curiga, dia meletakkan karung dan mengambil sabit untuk mengecek lokasi. Betapa terkejutnya ketika melihat sepasang muda-mudi sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Si petani itu berteriak memarahi sepasang muda-mudi tersebut, serta mengatakan bahwa dia akan melaporkannya ke ketua RT setempat. Menyadari kemungkinan bahaya amukan massa, si pemuda langsung menyerang petani tersebut. Ketika sabit mengenai lengan si pemuda, malang diterima si petani. Si pemuda menawarkan pasir ke arah wajahnya yang membuat tidak bisa melihat dengan sempurna. Si pemuda dengan mudah merebut sabit dan menyabetkannya beberapa kali. Hingga si petani berlumuran darah dan meregang nyawa di tempat naas itu. Sepasang muda-mudi tampak sangat panik ketika mengetahui si petani tidak bernyawa lagi. Mereka memutuskan untuk menutupi tubuh si petani dengan rerumputan yang dia bawa di karung untuk menyamarkan jejaknya. Setelah tubuh si petani tertutupi, sepasang muda-mudi itu kabur meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, gemarlah warga sekitar ketika mencium bau kurang sedap dari area bangunan terbengkalai. Dan ketika mayat ditemukan, pihak berwajib yang mendapat laporan datang ke lokasi. Setelah dilakukan investigasi, sepasang muda-mudi tadi ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pemilik tanah yang tidak ingin ambil resiko pun memilih untuk menjual tanah tersebut setelah kasus selesai. Sempat beberapa kali berganti kepemilikan, hingga akhirnya dibangunlah sebuah studio band. Sisa puing bangunan dibongkar dan pembangunan studio pun dimulai. Hingga berdirilah Jack Studio sampai sekarang. Kang Basori bergidik menyudahi ceritanya, dan pesanan makanan kami pun datang.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan pungkasane andap kersaning